iya segitu mudahnya menghakimi orang tuanya. Sebagai anak pertama aku sangat bisa relate. 1, 2, 3, action. Semangat ya Mas Putra. Semangat Mas Putra. Jangan sedih-sedih. Oke. It's wise enough buat kita untuk belajar untuk memahami masa lalu mereka seperti apa. Kembali lagi ke masa lalu ibunya, menyaksikan kehidupan ibunya gitu melalui mesin waktu gitu kan. 3 kali kan? Halo K-Lovers dan juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Senang sekali hari ini, perkenalkan saya Farid, terima kasih sudah datang ke acara Kapan Lagi Show. Dan spesial hari ini kita kedatangan cast film dari Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Please welcome Amanda Rawless and Eva Celia. Oh, welcome. Selamat datang. Silahkan. Leva, baik. Silahkan. Gimana perjalanannya ke sini aman? Aman. Aman. Tadi sempat makan siang dulu di sebelah. Di sebelah. Bagus banget, jadi sekarang lagi agak pusing. Oke, nah ini Eva, Amanda, kita lagi ditemenin sama teman-teman Movievers. Oke. Jadi ini adalah komunitas pecinta filmnya kapanlagi.com. Oke. Jadi mereka akan nonton, mereka juga akan ngekritik filmnya juga. Wah, seru banget deh nanti. Oke, nah mungkin sebelum masuk ke filmnya, aku mau tanya kabarnya dulu deh, gitu. Dari Eva, Amanda, gimana kabarnya sekarang? What's new in life? Kabarnya baik. What's new? Mungkin film Andai Ibu kali ya, udah mulai promo. Ini hari pertama juga kita mulai promo sebenarnya. Oh, berarti kapan lagi jadi yang pertama ya? Betul. Oh, boleh tepuk tangannya. Ini disclaimer dulu, takutnya nanti kayak pas jawab kayak, kok bingung ya? Karena ini hari pertama, jadi masih mengingat kembali kayak ceritanya lagi. Karena udah lumayan lama kan, 3 bulan yang lalu syutingnya gitu. Got it. Tapi ya all good, newly wed, Yeah, baru menikah jadi big. kayak all good, That's seru like ya, being seru wife ya. right now. Seru. Ada yang beda nggak dari yang sebelumnya? Yang beda cuma karena tinggal bareng sekarang gitu ya, jadi kayaknya lebih apa ya, jadinya setiap kali pulang kerja tuh ada yang di look forward to gitu loh, setiap kali pulang. Pengen pulang terus bawaannya gitu, pengen di rumah. Pulang ke rumah langsung disayang-sayang Betul, gitu ya. gitu ya. Kalau Eva gimana? Baik, happy, seneng banget bisa ada di sini hari ini. Aku terakhir promo film tuh mungkin 10 tahun yang lalu. So this is quite nerve-wracking. Berarti Eva pertama kalinya juga ke kapanlagi.com? Kayaknya iya deh. I see. Amanda selalu udah beberapa kali kan ya? Iya ada beberapa kali ya. Kalau ngeliat Eva ya teman-teman Movievers ya, kayak pada follow Instagramnya nggak? Ya kayak fashion outfitnya juga oke banget, mix and match-nya gitu ya. Itu ide-idenya dapat dari mana sih Eva? Sebenarnya trial and error sih. Mungkin karena aku juga stylist aku, Jonathan Andi namanya. Kita juga punya taste yang sama, jadi kita berdua tuh, aku sangat belajar banyak sebenarnya dari dia dalam mix and match dan layering baju gitu. Tapi juga at the same time nggak mau terlalu banyak referensi karena sekarang kan ya dengan adanya sosmed dan segala macam, apa sih personal style itu kayak we don't know anymore gitu kan, apakah personal style sebenarnya masih ada atau karena aku sempat baca katanya kita bisa ngelihat, bisa menghakimi screen time orang dari cara dia berpakaian. Dia lagi paham lagi. Gimana caranya tetap tidak kelihatan kalau aku di chronically online. Iya. Oke. Aku inget banget Eva, soalnya aku ngefans banget dari dulu. Aku bahkan beli albumnya yang Biru Muda zaman dulu. Kalau dengar Eva nyanyi itu pembawaannya beda nggak sih teman-teman Movievers ya? Oke, kita langsung masuk ke filmnya boleh ya? Boleh. Oke, Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Ini dari segi judul, ini kan udah intrik banget gitu ya, penuh dengan dramanya gitu. Pas pertama kali kalian ditawari, itu seperti apa sih? Boleh diceritain nggak? Ditawari film ini tuh gimana awalnya?
Sebenarnya kalau aku ya, respon aku tuh sama seperti teman-teman yang komen di social media tentang judulnya. Wah ini aku banget, atau ada yang bilang wah ini kayak VO aku kok dijadiin judul film gitu kan. Perasaan aku nggak pernah ngomong kok ada gitu. Itu similar feeling gitu. Ketika dibilang oh mau main film nggak, judulnya apa Pak? Andai ibu tidak menikah dengan ayah. Aku langsung bilang Pak, aku merinding. Aku bilang kayak wah ini terasanya dekat banget gitu. Mungkin secara situasi beda, tapi aku sering banget mempertanyakan hal ini juga gitu ke diri aku sendiri gitu. Kalau ibu nggak menikah sama ayah, ibu hidupnya akan seperti apa ya gitu. Jadi kayak kadang aku tahu ibu pasti pengorbanannya banyak banget buat anak-anaknya gitu. Jadi kayak sering banget bertanya kayak gitu, makanya ngerasa relate, makanya aku kayak langsung amin Pak gitu. Langsung dari judulnya aja udah kayaknya aku mau deh Pak gitu. Oke. Seru. Kalau Eva gimana? Ya kurang lebih sama sih, ketika dengar judulnya pun aku udah langsung sangat tertarik karena aku ngerasa ini mungkin keresahan banyak sekali anak-anak generasiku dan generasi di bawahku kali ya, yang sudah mulai berandai-andai, sudah mulai mempertanyakan, tapi mungkin belum terlalu menjadi topik yang dibicarakan di keluarga mereka gitu. What if. Jadi pas aku di tawaran ini dan baca judulnya, aku juga langsung oh my god, I think a lot of people can really relate dan belajar banyak dari film ini gitu. Dan kita selama ini mungkin melihat ibu, melihat ayah itu ya hanya sebagai peran orang tua aja gitu. Kita mungkin jarang sebagai anak melihat mereka sebagai mereka juga manusia yang mungkin membuat kesalahan, yang mungkin ada keputusan-keputusan hidup mereka sebelumnya yang membentuk keluarga kita jadi seperti ini gitu. Jadi that's a very interesting perspective. I see. Gimana, relate nggak teman-teman juga Movieverse dari judulnya? Baik, mungkin kalau dilihat dari trailer ini kan pasti akan bikin nangis ya. Kalau kalian pas baca naskahnya, itu kira-kira di halaman berapa kalian mulai nangis? Kebetulan aku emang anaknya cengeng ya, jadi emang dari awal juga. Iya lagi. Kalau aku malah kayaknya nangis tuh waktu big reading sih. Karena kan udah dibunyiin dialognya sama Mbak Ina, sama Mas Bucek gitu. Jadi kayak baru berasa hidupnya gitu. Pas aku baca di big reading tuh aku mulai lumayan nangis tuh pas dari takut bocorin. Tapi dari pertengahan ke akhir pokoknya. Itu lumayan ketika aku membayangkan beneran hidupnya ibu akan jadi seperti apa. Terus tiba-tiba kayak langsung balik ke nyokap asli di rumah gitu loh, kayak oh my god, iya ya ternyata kayaknya ibu bisa punya hidup yang berbeda gitu. Not that it's bad sekarang, tapi kayak penasaran aja gitu. Dan kadang kan anak-anak terlalu fokus, kita sebagai anak maksudnya kita terlalu fokus sama cerita kita sendiri, kita lupa kalau itu sebenarnya mungkin banyak yang diumpetin untuk melindungi kita, untuk melindungi keluarga. I see. Oke. Nah, mungkin tadi kan kita ngelihat ini cerita tentang ibu dan anaknya gitu. Tapi POV seorang ayahnya diliatin juga nggak di sini? POV dari maksudnya background ayahnya seperti apa? Ayahnya gitu, atau mungkin ada toxic trait yang dilakukan ayah. POV ayahnya tuh diliatin juga nggak sih, kenapa gitu mungkin? Sebenarnya kalau kenapanya ayah bersikap seperti itu dikasih lihat dari konteksnya sih, kayak backgroundnya dia dari mana, dari keluarganya seperti apa, ada ekspektasi apa dari keluarganya sebelumnya. Dan FYI ini kan sebenarnya ceritanya kan dari Alin yang membuka buku Harian Ibu. Setelah itu filmnya banyak sekali adegan-adegan flashback ke masa muda hidup ibunya gitu. Dan di situ dia bertemu dengan ayahnya gitu kan. Ayahnya kami maksudnya si Tio ini gitu. Jadi di situ banyak apa ya, hint-hint kehidupan bapaknya juga seperti apa. That made him like who he is now gitu. Jadi walaupun mungkin tidak sedetail dari point of view ibu, cuman yang lagi-lagi aku selalu bicarain ketika ngomongin film ini, satu hal yang aku belajar paling lebih dalam lagi adalah ternyata mungkin the movie itself bukan tidak ngasih poin ini secara kayak gamblang ya, tapi aku belajar dari film ini bahwa ternyata patriarki itu tidak hanya merugikan perempuan tapi juga laki-laki gitu.
Iya. Bahwa laki-laki harus yang selalu kuat dan harus yang menjadi pencari nafkah apa segala macam, sedangkan sekarang perempuan udah jauh lebih progresif gitu. Jadi udah lebih kompleks. Jadi semoga ya menurut aku film ini bisa bisa apa ya, mulai membangun komunikasi yang lebih terbuka di dalam sebuah keluarga. Wah, seru banget ya teman-teman Moviverse. Harus ajak suami-suami sama istrinya ke sini ya sepertinya. Jadi kita bisa belajar juga. Di sini ada pembelajaran tentang cara berkomunikasi gitu ya di keluarga. I see. Nah, mungkin untuk karakternya Alin itu kan Amanda. Terus juga Anis dari Eva Celia. Nah, apa sih yang bikin kalian jatuh cinta sama karakter ini? Kalau yang bikin aku jatuh cinta sebenarnya ada prosesnya ya, nggak langsung ketika baca, oke, I love this character, nggak. Pasti ada banyak pertanyaan dulu awal-awal pas reading, kenapa ya dia memilih melakukan hal-hal ini gitu. Pasti lumayan ada perdebatan di situ. Jadi ada prosesnya hingga akhirnya aku mulai sayang itu ketika udah mulai paham sih, kayak kenapa Alin begini gitu ya. Iya, segitu mudahnya menghakimi orang tuanya, segitu mudahnya apa ya, takut bocorin. Tapi bocor tipis-tipis nggak apa-apa lah ya gitu. Biar penasaran teman-teman di rumah ya. Iya, tapi intinya apa ya, itu sih kayak mulai berempati, soalnya jadi paham kenapa dia sebegitu nggak sukanya sama ayahnya, atau mungkin ada proses di mana dia akhirnya mulai mulai bisa memahami ayahnya gitu. Dan mungkin juga karena ada beberapa situasi yang mirip sama aku aslinya, jadi itu membuat jalurnya tuh jadi lebih mudah gitu untuk langsung sayang sama si Alin gitu. Tapi Alin tuh sweet banget karena dia punya cita-cita yang sangat tinggi. Dia pengen jadi dokter karena dia tahu ibunya itu dulu punya cita-cita untuk menjadi dokter, tapi nggak bisa terwujud karena sudah memilih untuk menikah dan punya anak, merawat anak segala macam gitu. Jadi Alin tuh punya hati yang sangat besar. Dia pengen mewujudkan impian ibunya dan pengen mengangkat derajat keluarganya gitu. Tapi along the way banyak sekali rintangan-rintangan yang hadir lah gitu. Jadi kayak itu sih ya kayaknya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau Eva gimana? Apa yang bikin aku jatuh cinta dengan Anis? Sebenarnya dari awal aku baca, aku udah sangat suka dengan karakternya Anis dan sangat berempati terhadap karakternya dan apa yang dia sudah lalui. Sebagai anak pertama, aku sangat bisa relate sama situasi hatinya gitu. Walaupun banyak keputusan-keputusan yang mungkin obviously kita orang yang berbeda, tapi secara esensi sebenarnya banyak kemiripan gitu. Dan si Anis ini kan anak pertama, jadi dia yang mungkin paling melihat gitu proses ayahnya runtuh, dan dia juga dibesarkan di dalam sebuah realita yang cukup keras, melihat ibunya memperjuangkan sendiri rumah tangga yang mungkin menurut Anis itu tidak terlalu utuh gitu. Dan karena ini dia jadi mempunyai cangkang yang keras, jadi sama keluarganya tuh dia sayang banget, tapi dia nggak tahu cara menyampaikannya dengan lembut gitu. Dan dia juga, relasi dia sama ibunya Wulan itu antara penuh dengan rasa hormat tapi juga kekecewaan, karena dia melihat ibunya sosok yang sangat kuat yang bertahan, tapi pada waktu bersamaan dia juga nggak bisa terima ngeliat ibunya mengalah terus dalam hidup gitu. Terus dia tuh, Anis itu adalah jadi selama ini dia berusaha untuk berdiri sendiri, untuk berdiri tegak, tapi sebenarnya hatinya penuh luka. Cuman di balik kemarahan dia itu sebenarnya dia tuh cuma seorang wanita yang ingin ngerasa aman, gak cuma buat dirinya sendiri, tapi untuk anaknya, untuk adik-adiknya, ibunya juga. Makanya aku dari awal kayak Wah, boleh tepuk tangannya dong teman-teman Moviverse. Seru-seru banget. Nah, tadi ngobrol soal ibunya Wulan. Ini kan diperankan oleh Syaina Febrianti, right? Kalian starstruck gak sih? Terus gimana di lokasi syuting? Mungkin boleh di-share pengalamannya sama Syaina Febrianti. Aku tuh sebenarnya kenal Mbak Ina udah dari kecil banget, tapi abis itu lama nggak ketemu, terus abis itu ketemu lagi.
Tapi tetap aja sih pas tiba-tiba bisa dalam satu proyek tuh aku seneng banget dan cukup deg-degan ya sebenarnya kayak adik kita bisa. Iya, gitu. Pressure sendiri gitu kalau aku. Iya, tapi she's super chill, orangnya santai banget dan menyenangkan sekali. Dan dia sangat muda ya, I feel like kayak kita semua cast-nya tuh we get along with each other very very well dan ya kita semua kayaknya emang anak-anak yang sangat sensitif, diam. Iya. Kita seru aja gitu. I see, oke. Nah, tadi kan ngobrolin juga tentang bagaimana kalian memperjuangkan mau merasa aman gitu kan, mau merasa aman, mau membela keluarga, ibu kalian juga gitu. Di film ini apa aja sih yang mungkin kita bisa belajar bersama gitu? Banyak sih ya, tergantung juga ketika kita nonton pengalaman hidup kita tuh seperti apa gitu, relate dalam segi apanya, siapanya gitu. Cuman salah satu halnya mungkin bagaimana kita tuh seharusnya bukan tidak boleh ya, tapi mungkin nggak adil kalau kita langsung menyalahkan siapapun dalam keluarga. Karena setiap orang, terutama orang tua kita, punya kehidupannya sendiri gitu sebelum memiliki anak-anaknya gitu. Dan mungkin it's wise enough buat kita untuk belajar untuk memahami masa lalu mereka seperti apa, atau mungkin sesimpel mengerti kalau mereka memang nggak harus sempurna kok untuk disayang gitu. Dan ya mungkin itu ya, belajar untuk mengerti satu sama lain, dan yang tadi Eva bilang juga belajar berkomunikasi yang lebih baik lagi sama keluarga. Oh, aku suka banget nggak harus sempurna untuk disayang. It's so good and I think all of us gonna be relatable banget gitu ya. Kalau Eva sendiri gimana? Apa yang kamu pelajarin banget dari film ini? Sebenarnya kurang lebih sama apa yang udah Amanda bilang gitu, bahwa kadang kita sebagai anak suka maksudnya kita we have a certain expectation towards our parents bahwa mereka harus selalu sempurna gitu. Kita lupa juga bahwa pada saat itu orang tua kita hanya melakukan yang terbaik menurut kesadaran mereka di saat itu gitu. Mungkin di saat itu mereka merasa bahwa itulah yang terbaik. Jadi menurut aku disinilah belajar memaafkan, which I think untuk banyak orang itu tidak semudah itu, I understand. Memaafkan, let go, second chances, dan ya mungkin semoga juga bisa ada perspektif baru soal aku bukan seorang parent, but I can only imagine how challenging it is gitu. Cuman aku berharap dengan adanya film ini sudah mulai ada conversation yang lebih terbuka gitu, bahwa selama ini mungkin ya bukan hanya soal kayak nggak ada ayah atau fatherless gitu. Ini adalah soal pertimbangan struktural dan cultural dalam melihat peran orang tua gitu. Jadi kayak sekarang zamannya udah agak beda gitu. Seorang ayah perannya bukan hanya pencari nafkah. Kalau misalnya ayah melihat bahwa pengasuhan itu bukan tugas utamanya, kan berarti secara emosional nanti sama anaknya juga jadi ada yang terhambat. Jadi I hope this will bring a very important conversation to the table. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman Moviver. Keren banget ya. Ini kayak cocok banget buat kita tonton bareng sama keluarga, sama anak, sama pasangan gitu ya. I see. Wah, ini interesting sekali. Nah, mungkin aku cuma mau ngingetin nih buat teman-teman yang ada di rumah, kalau mau join seru-seruan bareng Eva juga, bareng kita semua yang ada di sini, teman-teman Moviver sama Amanda Rawles juga bisa ikutan di barcode di bawah ini. Ini adalah komunitas Movivers, komunitas pencinta film di kapanlagi.com. Next question.
Kalau dilihat dari trailernya ya, ini kan setnya dibuat kayak real gitu ya. Jadi berasa kayak relate gitu nggak sih pas syuting, terus pas kalian pertama masuk set, sesuai ekspektasi Amanda dan Eva nggak sih? Kalau aku sih lebih kayak melebihi ekspektasi aku ya. Iya, iya. Pas masuk tuh udah bener-bener kayak Ini kita masuk rumah, ke dunia iya karakternya. benar-benar. Jadi udah tinggal main aja gitu. Iya, ngerasa Oke. bernyawa banget, kayak semuanya tuh ngerasa hidup. Bener-bener. Benda-benda yang ada di situ tuh kerasa udah mengalami banyak hal, kayak apa ya, vintage banget kan semuanya gitu, nggak ada yang kelihatan kayak set, beneran Yes, kayak asli. sangat detail, real rumah seperti apa. Even baunya, Iya. bau ruangannya, Iya, benar. itu tuh kecium. Ah. Kayak, ini rumah mereka sih gitu, kayak apa ya? Iya banget. It's weird to say tapi ya. Ada yang udah nonton trailernya, tonton Movie First? Udah nonton? Nah, By the ya way keren Kak, banget itu ya. teaser ya, jadi nanti akan ada trailer yang lebih panjang lagi. Oh, iya? Segera. Oh, oke. Nah, terus kalau di trailer juga, ini kan Jinin pujian buat kalian tuh nangisnya katanya natural banget. Masa sih? Katanya seperti itu ya. Nah, kayak bisa ikut ngerasain kesedihannya seperti apa. Bener nggak teman-teman Movie First? Udah ngelihat aktingnya nangis? Ya kan? Kayak langsung nyes banget gitu ya. Nah, ini ada tips nggak dari Amanda, dari Eva untuk gimana sih bisa menyampaikan emosi itu ke audiens? Mungkin Amanda yang udah lebih sering Menangis? Iya, udah lebih sering bermain film. I feel like I'm such a newbie. Oh, tips dari aku supaya menangis banyak-banyak minum air putih. Iya benar. Itu kunci sih. Itu salah satu kunci yang sangat penting. Oke, tapi untuk bisa mendeliver emosi itu kalau buat aku sih kenalan sama karakternya ya. Maksudnya benar-benar punya waktu yang panjang untuk mengenali karakternya lebih dalam supaya bisa berempati dan bantuan dari teman-teman di set juga. Yang tadi aku bilang setnya juga sangat membantu, para aktor yang ada di dalamnya juga sangat membantu, energi yang mereka kasih. Dan aku suka banget waktu syuting sama Mbak Ina, beliau tuh energinya besar banget. Kayak dari tatapan mata, dari sentuhan tangan, itu tuh langsung kayak oh my god, langsung gampang banget perasaannya didapetin Kak, beneran. Really? Iya, Om Bucek juga sama. Jadi itu sih, semuanya tuh membantu, nggak cuma dari aku doang untuk bisa ngeluarin emosi itu, tapi harus semuanya gitu. Jadi bener-bener dibangun dari harus semua Iya, tim yang ikut yes, gitu even ya. Mas Kunsnya sebagai sutradara juga sangat membantu gitu in terms of directing. I see. Eva, ada tips spesial nggak gimana menyampaikan emosi ke audiens? Sama sih kayak Amanda, kayak menurut aku dalam membuat background karakter tuh sangat penting. Dan walaupun bapak sutradara dan ibu penulis sudah sangat tahu apa yang mereka mau, tapi mereka juga ngasih kita banyak ruang untuk ngasih penawaran-penawaran gitu. Jadi one of the things that I love most soal acting dan main film adalah itu kan, mencari manusianya. Iya. Itu sangat-sangat menyenangkan dan challenging. Itu aku juga dibantu oleh personal acting consultant juga. Shout out to Mas Ben. Di situ ya mungkin tanpa dia aku juga, dia sangat membantu aku untuk read between the lines. Mungkin ngasih aku perspektif yang aku belum tentu bisa kepikiran sebelumnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu buat aku sangat penting. Dan juga ya, dan tadi Amanda bilang, aku ngerasa sangat dimudahkan sih karena semuanya tuh ngasih gitu, sangat ngasih energi. Bahkan ketika matching pun you were so kind, walaupun udah capek tapi Amanda tetap ngasih 100% gitu. Dan itu buat aku kayak such a gift. Such a gift. I see. Aku penasaran, kalian bisa nangis on cue nggak? Fun fact, sebenarnya, nggak tahu ya. Tapi kadang, oke, ini aku ada tips sih sebenarnya. Tapi ini bukan tips supaya menangis, cuman yang biasanya sering dilakuin tuh kadang suka memohon kepada sutradara kayak, boleh nggak kalau adegannya nangis, close up dulu. Karena kadang kalau misalnya disuruh kayak nangis, nggak tahu kayak ada energi apa, tiba-tiba bisa kayak nangis. Cuma kalau udah disuruh ulang lagi, itu baru kayak butuh konteks, butuh bener-bener ngedalamin lagi gitu. Kadang tuh kalau yang untuk on cue bisa, tapi jadinya air matanya
mean anything kalau misalkan bukan cuma dari air mata kan gitu. Benar. Tapi dari semuanya berbicara. Jadi harus ada konteks tetap. Sebenarnya kayak mungkin untuk meneteskan air mata ya bisa Iya, aja. kayak Cuma nangis. kan it's so much Iya. more than Iya. that gitu. Bahkan buat Iya. aku kadang adegan-adegan yang lebih menyentuh adalah ketika aktornya tuh berusaha untuk nahan nangisnya gitu. Itu justru buat aku kayak Lebih kayak gitu. au. Iya, benar-benar. I see. Keren. Nah, tadi kan itu adegan nangis banyak banget gitu ya. Ada nggak yang pas reading tuh kelihatannya gampang, tapi pas syuting tuh susah banget atau mungkin diulang-ulang gitu? Ada nggak? Ada lagi. Mungkin boleh diceritain. Ada, Amanda? Ada, tapi ini lumayan membocorkan. Sebenarnya justru mungkin kebalikan sih buat aku. Justru yang aku kira bakal challenging banget, tapi ternyata ketika di set tuh Iya benar, itu benar. oh ternyata tidak se apa namanya intimidating itu gitu. Ketika Iya. baca skripnya terus kita ada di Iya. ruangan reading, Iya. ya kita we try to imagine the situation, Iya. the set dan segala macam. Kayak kok challenging, kok nggak dapet ya. Tapi pas di set justru kayak Iya. enak. Iya. Apalagi kita kan syuting sama anak umur 5 tahun kan yang jadi anakku. Bintang namanya dan Pinter banget. dia menyenangkan sekali ya. Iya, Pokoknya pelipur lara banget Bener, ya, bener. kita udah capek tapi dia nih tetap yang Bantuin juga di actingnya ya. Kadang malah bikin suasananya jadi lebih organik buat adegannya gitu. karena kan namanya juga anak kecil jadi mereka hanya merespon situasinya aja kan dan itu bikin kita juga jadi lebih Iya. grounded dan lebih harus aware gitu dengan Iya, dengan suasana setnya. whatever that Iya. is happening di Iya. set gitu. Benar. Oke. Good. Amanda, tadi kamu sempat mikir lama. Iya, aku sambil mikir-mikir. Kayak ada something nih. Apa sih? Aku jadi Kira-kira. penasaran. Iya, yang Kamu kita share. sempat aku sempat ulang-ulang karena air mataku kering. Seriusan. Tapi itu lucu kalau diceritain sekarang tuh lucu tapi itu lumayan spoiler. Iya, aku nggak Kita bisa aja ceritain mungkin di-share ke adegannya. teman-teman movie fans. Oke, jadi adegannya tuh lumayan berat karena ya lumayan menguras air mata lah untuk aku ya karena ceritanya mengetahui sesuatu hal tentang ibunya lah gitu. Ini yang akan jadi twistnya nanti di filmnya. Cuman itu adegan tuh penting banget, tapi air mataku udah habis. Terus harian Beneran itu ya udah nangis kering. terus. Iya, seharian tuh udah nangis terus. Iya, dari pagi sampai malam tuh. Terus itu tuh ngerasa kayak, aduh memang harusnya aku gak mikirin air matanya, tapi kayak aku udah membayangkan adegan itu kayaknya harusnya aku nangis gitu, udah aku desainnya kayak gitu, tapi ternyata secara perasaan kok kayaknya nggak ke situ ya arahnya gitu. Jadi itu sempat ulang-ulang, lebih kayak aku minta ulang, Mas boleh ulang. Boleh nggak lo terus atau pas nanti kayak oke udah ya cek file udah bagus. Terus malah dia nangis beneran. Aku nangis beneran, Gara-gara. nangis karena diokein. Aku kayak no, selalu nangis. Berarti teman-teman dedikasinya tinggi banget ya Amanda ini. Aduh nggak, ya ya. berusaha untuk kasih yang terbaik aja gitu. Lucu sih. Berarti ada lagi nggak selain itu yang susah? Banyak sih. Banyak sih. Cuman ternyata ketika kita nggak tahu ya kalau udah di set itu kan udah pasrah ya. Jadi kayak ketika udah nggak terlalu mikir pakai ini tapi lebih ngejalanin pakai tubuh gitu secara keseluruhan dan pakai koneksi sama aktor-aktornya jadi lebih gampang aja. Lebih gampang ya. Kalau lagi di reading kan kita pikirin aja kan, kita bayangin sendiri capek, susah. Oke. Gitu. Alright. Kalau gitu itu dia seksi segmen pertama. Boleh tepuk tangan sekali lagi. So tetap stay tune terus karena di segmen kedua kita ada yang lebih seru lagi. So stay tune terus. See you. Selamat datang lagi di Kapan Lagi Show. Nah, di segmen kali ini kita ada di Siapa Cepat Dia Dapat. Jadi aku akan bacain beberapa pertanyaan. Teman-teman Movievers di sini boleh jawab. Siapa yang paling cepat, dia akan mendapatkan satu activity spesial bareng sama Amanda dan Eva. Oke, siap? Oke, kita mulai dari sekarang. Mungkin Amanda sama Eva bantu pilih ya, siapa yang paling cepat nanti ya. Oke. Pertanyaan pertama, siapa nama karakter Syainil Febrianti di film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah?
Siapa yang angkat tangan duluan? Baju biru. Iya. Baju biru. Iya, masnya yang pakai topi. Baju biru. Boleh. Siana tuh berperan sebagai Ibu Wulan. Yeay, bener. Boleh silakan langsung maju. Ambil satu activity card. Pilih satu. Satu aja. Dapat video greeting semangat. Ayo, ayo, ayo. Kita bikin ya satu video. Semangatnya kayak. Aku lagi sedih aja kali ya. Oke. Iya lagi sedih, coba kamu lagi sedih. 1, 2, 3, action. Semangat ya Mas Putra. Semangat Mas Putra. Jangan sedih-sedih. Oke. Oke, thank you so much. Lumayan kapan lagi dapet semangat dari Eva dan Amanda. Jadi kalau kamu lagi galau, tinggal kamu play aja ya videonya. Oke, mungkin sekarang kartnya dipindah. Ya, dipindah boleh. Pertanyaan kedua, nanti bantu lihat siapa yang angkat tangan paling cepat. Siapa sutradara film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah? Cepet banget. Yang di belakang. Aku matanya nggak pakai kacamata jadi aku nggak lihat. Mbak. Mas Kun. Yes. Mas Kun. Mas Kun. Betul. Benar. Tahu nama lengkapnya? Kuncoro Agus. Yes, benar. Mas Kunz Agus. Silakan, boleh ke depan. Boleh dipilih kartunya dari Eva. Apa? 3 kali selfie baru menjawab. 3 kali selfie. Oh, silakan di tengah sini. Siapa tadi? Ada mau pakai Feby. handphonenya? Feby, ada handphonenya. Ada banget. Yes. Ada. Aduh deg-degan Pak. Ya ampun. Selfie? Selfie. Mau di selfie? Ya. Kamu yang pegang atau? Mau kalian pegang oke. atau? Boleh. Tiga kali kan? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Dengan siapa tadi? Thank you. Mbak Feby, thank you so much. Oke, teman-teman Moviverse, siap pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, adegan apa yang paling banyak sering diulang-ulang oleh Amanda? Siapa? Mbaknya yang paling belakang. Iya. Yes. Nangis. Nangis, bener. Sampai air matanya kering ya. Boleh silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Oh iya, Pilih dulu. Dipilih activity-nya. Pakai kamu dibajak artis. Oh, Nah, kita berarti yang selfie. Iya, kita yang selfie. kalian berdua akan ngebajak handphonenya di story. Oke. Wow. Terima kasih banyak. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya lagi. Siap untuk pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah apa yang bikin Amanda jatuh cinta sama karakter Alin? Ya, banyak. Ya, kamu. Karena relate sama kehidupannya Mbak Amanda. Oke. Sedikit bisa. banyak Benar. relate-nya. Iya, betul. Oke, boleh maju ke depan. Langsung langsung milih ya. Udah ada ibu. Tenang. Kebetulan. Selfie. Mungkin di tengah sini biar lebih seru. Nah. Oke. Thank you so much. Pelajaran terbesar apa yang didapat oleh Eva? Ayo. Panjang tadi soalnya. ya. Oke, pelajaran terbesar apa yang didapat oleh Eva di film ini? Yang nyimak ada? Ya Mbak yang Ya. pakai kacamata. Yang pakai kacamata boleh. Tadi pelajaran yang terbesar dibilang Kak Eva itu tentang bagaimana memaafkan dan menurunkan ego. Oh, that's beautiful. Silakan, boleh maju ke depan. 3 kali selfie bareng menjawab. Yeay.
Gini dong Kak. Ada sound efeknya gitu ya. Yes. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangannya dong buat kita semua, Eva dan Amanda juga. Oke, mau ngingetin lagi buat teman-teman yang ada di rumah, kalau mau ikutan seru-seruan bareng-bareng Movieverse sama Eva Celia sama Amanda juga, bisa ikutan dan scan barcode di bawah ini. Oke, kamu bisa join di komunitas Movieverse, komunitas pencinta film kapanlagi.com. Nah, itu dia segmen siapa cepat dia dapat. Kita akan ketemu di segmen selanjutnya. So, stay tune terus. Oke, selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, di segmen kali ini adalah Q&A bareng sama Movieverse. Jadi, aku udah dapetin beberapa pertanyaan dari Instagramnya kapanlagi.com dan teman-teman yang ada di sini boleh siapin pertanyaan karena 5 penanya terbaik akan dapat hadiah dari kapanlagi.com. Boleh tepuk tangannya dong? Yes, sambil teman-teman Movieverse nyiapin pertanyaan di sini, aku akan bacain pertanyaan dari teman-teman netizen yang ada di rumah. Boleh ya? Boleh dong. Yang pertama dari Diding Winarko. Apa arti seorang ibu untuk Amanda dan Eva? Arti seorang ibu, Yes. hampir segalanya kali ya. Segalanya. Iya, karena ngerasa segala yang dilakukan ibuku tuh tulus dan kayaknya mereka tuh willing untuk kehilangan, maksudnya willing untuk melakukan apapun demi melindungi anak-anaknya, even mengorbankan impian-impiannya, kesenangan pribadinya demi anak-anaknya. Nggak tahu ya, pengorbanannya banyak banget. Jadi ibu tuh buat aku segalanya, rumah dan tempat aman sih kalau buat aku. Rumah dan tempat aman. Oh, that's so beautiful actually. Tepuk tangannya boleh dong. Eva, Iya. arti ibu untuk kamu apa? Sama sih buat aku, ibu itu adalah tempat pulang yang aman. Dan for me personally, ibu itu adalah perjalanan pulang yang paling awal dan yang paling dalam. Best. Oke, pertanyaan yang kedua. Jika kejadian di film ini benar terjadi di kehidupan nyata kalian, Nggak boleh? Boleh. sikap apa yang kemungkinan kalian ambil untuk menghadapi situasi tersebut? Wah, ini keren banget dari Parto Abot. Boleh dijawab. Aku takut spoiler Iya. banget lagi ya. Atau mungkin di luar film. Kalau ini beneran kejadian, ada nggak sikap yang menurut kalian sikap terbaik yang sebagai anak akan kalian coba? Mungkin aku yang pasti tidak akan menghakimi dan aku akan sebisa mungkin mempunyai rasa curiosity yang besar terhadap bapak dan ibu gitu. Jadi nggak hanya penasaran sama ibu aja tapi juga ayah, karena tadi aku bilang kan kayak laki-laki juga dituntut untuk selalu kelihatan baik-baik aja gitu. Jadi aku punya rasa curiosity yang sangat besar terhadap itu gitu. Berarti nggak cuma satu pihak aja tapi dilihat dari berbagai angle ya, dari angle ayah, dari angle ibu gitu ya. Oh, beautiful. Oke. Kalau aku sih mungkin berhenti untuk menuntut kali ya. Nggak tahu, karena aku ngerasa sebagai anak sering banget menuntut orang tua. Harusnya ibu begini, harusnya bapak begini, kok nggak memenuhi itu semua gitu. Jadi kayak ya belajar untuk bisa mengerti gitu instead of menuntut gitu. Jadi itu sih mungkin yang akan aku rubah. Oke, seru ya pertanyaan kedua ini ya. Oke, pertanyaan ketiga dari _San. Dalam film ini kalian memerankan dua saudara yang memikul beban keluarga dan harus mengorbankan mimpi masing-masing. Selama proses syuting, adegan atau momen seperti apa yang paling membuat kalian merasa benar-benar terhubung sebagai kakak dan adik?
Sebenarnya yang adegan kamu tadi bilang sih, yang kamu bilang kamu kesusahan dan harus ngulang-ngulang menangis itu, aku ngerasa di adegan itu kan kita yang benar-benar tiga kakak beradik yang sedang finally ngobrol heart to heart, yang mungkin udah sebenarnya udah disconnected begitu lama, terus momen itu kita kayak berusaha untuk Iya. Oke. susah banget loh. Iya, takut spoiler. Dan mungkin soalnya karakter aku Alin ini dan Anis tuh lumayan cukup banyak tensionnya gitu loh. Jadi banyak keributan, banyak adegan-adegan yang lumayan. Karena kita yang paling deket secara umur gitu ya. Jadi mungkin ada kayak sedikit Ada friction juga. lah Iya, gitu. iya. sibling rivalry. Iya, ada kayak gitunya gitu. Terus kayak ada satu momen di film ini ketika kita tuh akhirnya bersatu yang tadi Eva bilang, dan kayak ngerasa kayak oh ini dia kakak gue, kayak karena aku juga aslinya tuh punya kakak juga perempuan dan beda jarak umurnya tuh juga nggak jauh, kayak 2-3 tahun gitu. Jadi kayak sempat ada tuh momen dimana aku ngerasa kok Eva kayak kakak gue banget ya, nggak tahu, kayak agak ambigu gitu, berasa banget kayak Relate sisternya gitu. Ya mungkin karena ya itu aku kakak ya, aku anak yang paling tua juga kali ya, dan aku punya 3 adik. Jadi as a first daughter core. Terus aku kayak middle child, emang benar middle child. Oke. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Amanda sama Eva. Nah, buat 3 penanya tadi yang ada di Instagramnya kapanlagi.com, kalian bertiga akan dapat tiket nobar andai ibu tidak menikah dengan ayah. Tapi khusus yang ada di luar Jakarta, nanti dapatnya tiket nonton aja nggak apa-apa ya. Oke, nah sekarang adalah kesempatan untuk penanya dari teman-teman Movievers. Boleh siapa mau nanya di sini? Wah. Nah, siapa nih? Ada mau dipilih nggak dari Eva dan Amanda? Nggak bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat jadi Amanda aja. Saya masih ya masih boleh. Nama saya Fendi dari Jakarta. Saya mau bertanya, kan di sini filmnya tentang andai ibu tidak menikah dengan ayah. Karena saya juga termasuk salah satu orang yang waktu kecil kan saya juga pernah mengalami perlakuan tidak baik ya dari ayah saya. Terkadang kita juga sebagai seorang anak kan kadang suka punya mental health yang kurang baik atau broken home ya. Karena waktu kecil kan saya belum tahu nih ayah saya seperti apa sih karakternya. Dan akhirnya kebetulan ayah sama ibu saya udah pisah sampai saya SMA. Dan terkadang saya membuat saya bertanya-tanya, nanti kalau ibu saya menikah lagi sama ayah baru, nanti akan memiliki karakter yang sama nggak ayah yang baru saya itu? Kayak gitu. Nah pertanyaannya saya, bagaimana sih caranya buat Kak Eva sama Kak Amanda untuk menguatkan generasi kita semua yang ada di luar sana agar tetap kuat kalau dalam menjalani hidup ini? Itu pertanyaan pertama. Terus kedua, pesan apa sih yang ingin kakak sampaikan untuk penonton biar mereka tertarik menonton film ini? Terima kasih. Wow. Iya. First of all, terima kasih Iya. sudah mau sharing dan sudah mau sama kita semua. Terima kasih, Mas Fendi. Kekuatannya, Iya. yang kita berdua tahu itu pasti pengalaman yang sangat tidak mudah. Iya, benar. Iya. Kita kayak Waktu taken gitu. mungkin kalau dari aku pribadi, yang mungkin sudah mengalami itu juga, gitu ya. Yang bisa aku sampaikan adalah yang tadi aku juga mungkin sudah sampaikan juga bahwa mungkin memberikan orang tua kita grace, membuat mencoba untuk berempati dan memahami. Tapi di luar itu perasaan kalian juga harus divalidasi, bahwa kita harus mengerti oke, tapi perasaan kalian juga harus divalidasi dan perasaan kalian pasti valid. Pasti tidak mudah untuk membicarakan seperti itu. Jadi nggak hanya memberikan orang tua kalian grace, tapi diri kalian juga harus diberikan yourself grace, memaafkan diri kalian juga, mencintai diri kalian juga. Dan ini adalah proses yang sangat panjang dan kayaknya tidak akan ada ujungnya gitu. Tapi yang paling susah justru itu, memberikan, not being too hard on yourself. Karena kadang sebagai anak kita menyalahkan diri kita sendiri gitu. Karena mungkin orang tua kita, anak kita
kan. Benar. It's not their fault kan. Kita masih kecil gitu di saat itu kita masih belum tahu apa. Jadi pesanku ya itu nggak hanya memaafkan orang tua tapi juga memaafkan diri sendiri dan validasi perasaan kalian. That is well said. Iya. Mana tepuk tangannya. Tadi pertanyaan yang kedua, Pesan biar generasi strong. Generasi mau strong. biar nonton filmnya. Ini ya, menurut aku apa ya? Mungkin yang tadi udah kita obrolin juga ya, banyak sekali angle-angle yang bisa kita ambil dari film ini, pesan-pesannya, terutama soal kaitannya kita sebagai anak dengan orang tua, memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang tua kita, berusaha memahami satu sama lain, dan apa ya? Mungkin itu sih, don't be too hard on yourself yang tadi kamu bilang gitu. Tadi aku terlalu fokus kayaknya ngomongin memaafkan orang tua, hubungannya antara orang tua. Tapi aku bahkan kadang suka lupa juga sebenarnya tuh balik lagi semua ke diri kita sendiri gitu. Jadi harus kembali lagi ke diri kita sendiri. Kadang kita nggak selalu bisa merubah segala hal gitu, dan nggak harus selalu kita sesalin juga. Kita jadiin itu pelajaran. Mungkin kalau kita tidak bisa merubah situasinya, situasi orang tua kita atau sikap mereka, kita selalu bisa mulai perubahan itu dari diri kita sendiri. Jadi kenapa nggak melihatnya ke dalam instead of selalu keluar gitu. Jadi kurang lebih itu sih kalau dari aku. That's beautiful. Boleh tepuk tangannya teman-teman Musifah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh angkat tangan. Halo, nama saya Liva dari Jakarta. Saya mau tanya, kalau kalian dikasih mesin waktu untuk kembali ke masa lalu dan punya kesempatan untuk merubah keputusan orang tua dari kalian, apa yang akan diubah dan apa alasannya yang mempengaruhi hidup kalian sekarang ini? Terima kasih. Oh, that's so deep. Wow. So defect. Wow. Kalau kita punya mesin waktu ya. Kita punya mesin waktu. Apa yang mau kalian rubah? Kalau aku personally dalam hidupku tidak ada yang bikin aku rubah, tapi kalau punya mesin waktu justru aku ingin melihat ketika ayah dan mama masih kecil dan menemani pertumbuhan mereka. Justru itu yang ingin aku lakukan, aku ingin menemani mereka karena aku tahu pasti mereka juga banyak momen-momen di mana mereka bingung harus gimana, harus ngapain. Jadi aku pingin menjadi teman mereka justru. Oke, beautiful. Soalnya sebenarnya di film ini tuh Alin kan membuka buku harian ibu kan. Sebenarnya secara nggak langsung dia kayak kembali lagi ke masa lalu ibunya, menyaksikan kehidupan ibunya gitu melalui mesin waktu gitu kan, secara nggak langsung. Dan bener pas kamu ngomong gitu aku jadi ngebayangin, kayak andai aku bisa melihat perjalanan hidup ibu, bisa kenal deh sama ibuku yang dulu sebelum memiliki aku, dia orang yang seperti apa ya gitu. Itu kayaknya aku sedih ya gitu. Iya, pasti kita juga memandang mereka dengan kacamata yang baru, yang berbeda, yang mungkin less critical, less judgmental. Betul. Only we knew what they were going through. Yes. Beautiful. Thank you buat pertanyaannya, keren banget. Oke. Siap untuk pertanyaan ketiga? Siapa yang mau nanya? Siang, saya Arin dari Jakarta. Hai. Saya mau nanya, ini kan berhubungan dengan psikologis mental diri ya kan? Saya juga psikolog. Saya mau tanya, ada nggak ya scenes yang bikin, kan kalau otak kan memorinya itu terdalam ya. Ada nggak scenes yang sampai setelah syuting itu kalian masih terbayang-bayang gitu? Karena kalau perempuan kan memang isi otak memorinya agak lebih banyak dibandingin pria. Iya. Terima kasih. Ini buat Amanda dan Eva juga. Terima kasih. Thank you. Setelah syuting masih kepikiran. Sebenarnya, kalau untuk aku pribadi, karena aku sangat membedakan gitu dunianya Eva dengan dunianya Anis. Gimana caranya dalam aku
berakting, kehidupan itu nggak saling overlapping. Aku tidak menggunakan memori pribadi dan memori Anis juga aku tidak bawa ke duniaku gitu. Dan ini buat aku peran personal acting consultant untuk ngejelasin itu banget. Jadi thankfully kalau fungsinya berat-berat dan mungkin ada satu sih mungkin ya emang yang kebawa karena memang situasinya tuh sangat sedih dan sangat pahit dan tapi thankfully itu bisa dijaga karena in the end of the day aku harus pulang ke rumah sebagai Eva aku ada adik, ada mama di rumah, jadi aku nggak bisa membawa itu ke rumah. Jadi that's the challenge sebenarnya sebagai aktor. Benar. Amanda seperti apa? Ada nggak? Aku juga sama sih, dan terutama ini justru sebenarnya teknik yang sempat kita ngobrolin ya sih di set sama Mbak Ina juga gitu. Kalau beliau pikir juga memang ini cara yang sehat lah untuk para aktornya untuk tidak menggali kembali trauma atau memori-memori yang tidak baik gitu loh untuk menimbulkan rasa ketika acting gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang seperti itu kayak perasaannya aku bawa pulang. Cuman mungkin jadi kepikiran mungkin ada gitu. Kayak pulang tuh jadi agak-agak kepikiran kayak dialog-dialognya, terus resemblance-nya sama hidup aku, sama orang tua aku itu ada. Apalagi ada beberapa adegan yang sebenarnya lumayan mirip sih gitu, ada sih. Cuman aku jujur nggak bisa cerita karena ini beneran spoiler banget. Oke, nanti nonton aja ya tonton Movieverse ya. Oke. Ini nggak bluffing kok beneran. Bukan karena nggak tahu mau jawab apa. Iya ini beneran. Spoiler. Baik. Oke, sekarang next penanya. Ada lagi? Halo Kak, perkenalkan aku Aulia. Aku mau nanya, kalian berdua percaya nggak sih kalau luka dari keluarga itu bisa sembuh dengan seiringnya waktu? Terima kasih. Aku lagi-lagi aku sangat tidak condone self-diagnose. Jadi aku memang I personally go to therapy kalau misalnya ada masalah dalam keluarga, karena menurut aku ya tetap harus diomongin sih. Cuman mungkin ada beberapa keluarga yang cara komunikasinya tuh beda-beda kan. Ada yang mungkin agak lebih pura-pura nggak ada apa-apa. Padahal sebenarnya ini menjadi elephant in the room gitu yang sebenarnya harus diaddress gitu. Dan itu memang butuh waktu. Dan yang aku belajar dari terapisku adalah ketika lagi ada sebuah masalah kita harus melihat the person that we're gonna talk to itu window of tolerance-nya seberapa. Kalau window of tolerance-nya lagi sedikit, aku juga window of tolerance-nya itu sedikit, itu berarti kita belum dalam in a mental state untuk bisa have a healthy conversation. Ketika kita lihat window of tolerance-nya lebih besar, baru kita obrolin gitu. Tapi menurut aku memang seiring berjalannya waktu kita bisa lebih menerima rasa sakit itu dan kekecewaan itu. Cuman at the same time kayak menurut aku tetap harus diobrolin sih. Kayak mengobati kayaknya bukan mengobati tapi mengubur lebih dalam sehingga tidak terlalu berasa tapi it's still there. Jadi harus digali. Unpack terus adapt dengan itu ya. Betul. Mungkin tambahannya ketika ada sesuatu yang perlu diobati, caranya kan beda-beda ya. Kadang kita bisa berusaha untuk merubah situasinya atau solve the problem, go ahead. Tapi ada beberapa kondisi yang aku rasa nggak selalu bisa kita solve gitu. Dan di situasi-situasi seperti itu, mungkin itu waktunya kita untuk belajar menerima, belajar acceptance. Ketika udah bisa menerima, mungkin jatuhnya udah bukan mengubur dalam lagi ya, tapi udah berani untuk ditelan gitu. Kayak, oke, bukan ditelan ya, diapain ya, let go kali ya bahasanya. Karena benar kata Amanda, karena nggak melulu kan belum tentu kan, misalnya kita omongin, kita konfrontasi, kan belum tahu dia bisa menerima dan mungkin itu bisa menyakitinya dan itu justru egonya malah makin bikin suasana jadi pelik gitu. Jadi sometimes we have to learn to accept, let it go, adapt ya. Oke, boleh tepuk tangannya teman-teman Movieverse. Oke, sekarang untuk penanya terakhir. Halo, nama saya Nana. Saya cuma mau tanya, saat syuting berjalan, ada nggak pengalaman kecewa gitu sama rekan main atau lawan main
kalau kita tuh udah totalitas untuk acting, tapi mereka malah bercanda atau main-main gitu. Terus jadi kebawa emosi gitu. Thankfully di project ini Itu aja kalau sih. untuk aku personally Iya. nggak ada. Gak ada juga sih. Gak ada juga? Nggak. Nggak ditahan kan ini? Enggak. Semuanya tuh sangat ngasih gitu. Ini baru tadi aku omongin di mobil sama manajerku dan teman-teman. Oh, iya. Semuanya tuh benar-benar ngasih. Iya. Yang ketika lagi misalnya syuting shot aku aja, Amanda dan yang lain-lain tuh sangat ngasih. Iya. 100% Eva pun juga gitu. Semuanya begitu. Semuanya. Oh. Dan maksudnya mungkin caranya beda. Iya, iya. Maksudnya nggak semuanya caranya sama, kayak ada Om Bucek yang adegan berat atau emosional. Dia tuh tipe yang kayak bisa 0 langsung ke 100 gitu, kayak bisa emosinya langsung gitu. Sedangkan ada beberapa pemain kayak aku misalnya yang butuh bertahap dan butuh momen. Mungkin itu aja yang kayak, oh kok di sini gue lagi coba serius, dia bisa bercanda terus tiba-tiba pas action bisa langsung total gitu loh, kayak caranya beda gitu. Tapi sama Jam sekali terbang ya. jam terbang ya. Tapi itu sama sekali gak mengganggu karena ketika udah action semuanya total banget. Oh, beautiful. Boleh tepuk tangannya lagi. Nah, tadi 5 penanya boleh maju ke depan karena akan dapat hadiah spesial dari kapanlagi.com. Silakan. Indah, makasih. Terima kasih. Oke, thank you so much. Makasih Kak Eva. Terima kasih. Terima kasih Kak Eva. So mau ngingetin juga buat teman-teman yang ada di rumah bisa ikutan seru-seruan bareng kita di barcode di bawah ini. Ini adalah komunitas Movieverse, komunitas pencinta film yang kapanlagi.com. Nah itu dia segmen Q&A bareng Movieverse. Masih ada satu segmen closing lainnya, so tetap stay tune terus. Oke, kembali lagi di Kapan Lagi Show. Nah, sebenarnya ini segmennya closing aja. Tapi ini adalah signature-nya Kapan Lagi. Jadi, sebelum closing, aku mau dong ngelihat Amanda, terus juga Eva bisa saling puji. Kalian kan kalian udah ketemu jadi teman main, bahkan sudah mencoba kakak adik biarpun Bukan di love dalam language film kamu ya. gitu ya. Mau dong dengar kalian saling puji masing-masing. Oh my god. Lebih kayak nggak bisa take compliment gitu. Aku juga pasti That's langsung why, kayak that's why. Ini sebenarnya yang harus kita jadikan budaya. Iya betul, ini harus dinormalize. Yes. Siapa duluan yang mau mulai? Silakan. aku tuh sebenarnya gitu. Lo gak bikin dia gak nyaman. Aku tuh sebenarnya ngefans banget sama Eva. Jadi sebelum kamu main film ini, aku tuh udah follow kamu. Aku suka banget style kamu. Suka jadi reference aku gitu. Beneran. Jadi geli sendiri. Harus berapa pujian? 1. Berapa? Kalau merasa Ada beberapa boleh. boleh beberapa. Udah kan? Aku mau nambahin dikit. Tadi kan kamu bilang aku kalau misalnya mancing kamu bilang 100%. Tapi aku juga beneran ngerasa hal yang sama. Ini bukan cuma buat ngebalikin gitu, enggak. Ini beneran. Eva juga selalu kasih energi yang besar setiap kali main, even cuman mancing dia nggak kelihatan pun selalu gitu. Jadi kayak ngerasanya effortless banget main sama Eva tuh kayak best. Oh, thank you. Untuk Eva ke Amanda ada silakan. Wah aku kan udah ada beberapa film Amanda yang aku udah tonton setahun sih. Oke. Ada 2 filmmu yang aku udah tonton. Aku tahu. Dan aku sangat menikmati permainan kamu, dan pas aku dengar di sini mau main sama kamu aku kayak excited banget. Oh my god. Walaupun ada nervousnya juga, tapi nervousnya itu lebih dari aku karena aku kan orangnya lumayan pemalu dan pendiam ya. Sama kita. Iya. Kenapa? Aku kayak tidak setuju gitu ya. Sebenarnya iya, jadi ini tuh sebenarnya kayak buat aku gitu. Nah, pas ketemu Amanda, walaupun dia juga orangnya sangat pemalu dan pendiam, tapi aku ngerasa kita tuh sefrekuensi banget gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa komunikasi tanpa berkata-kata, kita bisa tatap-tatapan dan udah ngerti. Dan menurut aku Amanda tuh sangat don't be nervous honey. Menurut aku Amanda tuh sangat peka
dan sensitif dan punya empati yang sangat-sangat tinggi, makanya dia menurut aku sebegitu mudah dalam memerankan peran-peran ini karena memang hatinya besar sekali. Oke, thank you so much. Semoga hubungannya ke depannya makin Saya langgeng lagi. Oke. Thank you loh udah berani untuk saling puji gitu. Karena itu nggak mudah sebenarnya. Karena ini adalah hal yang jarang banget kita lakukan sama teman, sama keluarga bahkan gitu kan ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Eva, buat Amanda udah ikut seru-seruan bareng sama kita sama Moviver. Thank you. Yes, nggak kerasa udah 1 jam lebih. Kita udah ngobrol-ngobrol dan seru-seruan. Jangan lupa film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah akan tayang di September 2025. So, kalau begitu saya Farid. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di Kapan Lagi Show berikutnya. Terima kasih.